Oke, kita lanjut ke distres pernafasan pada neonatus part 2, yaitu ada TTN, MAS, dan juga pneumonia neonatal. Untuk transient tachypnea of newborn atau TTN, ini definisinya yaitu distres nafas yang terjadi pada neonatus yang baru lahir. Kenapa bisa terjadi? Itu akibat banyaknya cairan ketuban yang terperangkap pada paru-paru bayi tersebut. Nah, terperangkapnya ini karena kegagalan mekanisme mengeluarkan cairan ketuban tersebut dari paru saat proses persalinan. Nah, mengapa bisa ada kegagalan mekanisme pengeluaran cairan ketuban? Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor risiko. Untuk faktor risikonya, yaitu yang pertama, karena bayi tersebut itu lahir secara seksio sesaria atau SC. Kalau orang awam biasa bilangnya lahir sesar. Lalu, yang kedua, itu terjadinya polyhydramnion. Apa sih polyhydramnion ini? Ini adalah ketika cairan ketubannya lebih dari 2 liter atau lebih dari 2000 cc. Lalu yang ketiga yaitu partus precipitatus. Ini maksudnya persalinan yang berlangsung cepat. Secepat apa? Yaitu kurang dari 3 jam. Yang diakhiri dengan lahirnya bayi secara ekspulsi. Untuk selanjutnya yaitu gambaran klinis atau manifestasi klinis dari transient tachypnea of newborn ini. Yang pertama kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik terhadap neonatusnya. Nah, ini adanya distres nafas yang disertai oleh faktor risiko yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua kita bisa lihat dari ronsen toraks atau ronsen parunya. Itu ada yang pertama peningkatan corak bronkofaskular. Lalu yang kedua yaitu akan terdapat efusi pleura atau terdapat cairan di rongga parunya. Dan selanjutnya untuk gambarnya, ini aku kasih panah kuning ini adalah corakan bronkofaskuler yang meningkat. Lalu untuk efusi pleuranya itu yang di panah merah. Untuk tata laksananya yang bisa kita lakukan, yang pertama kita observasi tanda-tanda vitalnya dari pasien ini, lalu kemudian kita suplementasi oksigen. Selanjutnya yaitu meconium aspiration syndrome atau MAS. Dari namanya aja kita udah bisa tahu ya definisinya itu apa. Jadi MAS ini definisinya adalah masuknya meconium ke dalam paru akibat neonatus lahir dari persalinan yang ketubannya tercemar. Maksudnya ketubannya tercemar di sini nih tercemar meconium, yaitu ketubannya tuh berwarna hijau. Aku stabiloin hijau biar lebih ingat. Lalu untuk faktor risikonya dari MAS ini sendiri, itu yang pertama ada fetal distress. Lalu yang kedua bayinya itu postpartum atau dia usia gestasinya lebih dari 42 minggu. Untuk gambaran klinisnya ini paling jelas ya. Jadi ketika nanti bayinya itu lahir, gambaran klinis yang akan didapatkan ketubannya itu hijau. Jadi benar-benar seperti warna alpukat. Nah, untuk bayinya kulitnya itu nanti akan berwarna kehijauan. Akan aku masukin juga gambarnya. Seperti ini. Lalu yang ketiga terdapat distres nafas. Dan juga untuk ronsen toraknya saya kasih gambar. Nah, ini untuk yang panah pertama itu adalah air trapping. Maksudnya gimana? Jadi
Sela iganya itu melebar, terus parunya hiperlusen atau gelap warnanya, dan juga diafragmanya itu mendatar. Dan di sini juga terdapat gambaran atelektasis. Selanjutnya untuk tata laksana dari MAS, karena ini asalnya adalah infeksi ya, jadi ampicillin 100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 4 dosis. Lalu untuk gentamisinnya 4-8 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 dosis. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pneumonia neonatal. Untuk definisinya, jadi pneumonia neonatal ini adalah infeksi parenkim paru dari neonatus. Ini umumnya disebabkan karena infeksi nosokomial atau berasal dari rumah sakit ya. Oke, selanjutnya gambaran klinisnya. Untuk gambaran klinis dari pneumonia neonatal ini, yang pertama bisa kita lihat dari onsetnya. Untuk onsetnya ini onset lambat, distres nafasnya, yaitu lebih dari 6 jam pasca bayinya lahir. Lalu dari ronsen dada atau ronsen toraksnya, ini bisa kita lihat. Yang pertama itu akan didapatkan perselubungan homogen di paru-parunya dan juga terdapat bercak-bercak infiltrat di lapang parunya. Untuk tata laksananya sama ya antara pneumonia neonatal maupun MAS karena sama-sama asalnya dari infeksi. Jadi sama-sama ampicillin dan gentamisin. Oke, it's done tentang distres nafas neonatus. Bye-bye.